Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bahagia sekali. Hari ini hari yang bahagia. Pertama, saya atas nama pribadi pemerintah menyampaikan selamat Hari Natal tahun 2021 bagi yang merayakan, dan selamat menatap tahun baru 2022 dengan hati dan pikiran yang bersih. Maka kita bisa melangkah dengan pasti ke depan. Saya apresiasi kenapa hari ini saya bahagia, karena hari ini saya bisa kumpul dengan para insan-insan pendidik, khususnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap. Bahagia. Nah, bahagia itu dari mana? Bahagia adalah sehat. Sehat, bahagia, barokah. Saya sangat bangga, sangat gembira, sangat bahagia saya kalau bersama para guru sekalian, karena tugas guru adalah pertama membahagiakan muridnya, dan guru tentunya harus bahagia. Nah, ini jangan sampai hanya membahagiakan, tapi guru juga harus bahagia. Nah, saya ada guru saya, guru SD namanya Pak Dirun, itu hanya pesan kepada saya waktu dulu, kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin sukses, itu bukan sekolahmu tinggi, bukan karena kamu punya sekolah tinggi sampai profesor. Apa gunanya itu kalau kamu tidak menjalankan? Inilah tugas guru, katanya dia. Jadi apa tugas Pak Anu pertama yang harus dilakukan? Pertama yang harus dilakukan adalah membaca. Maka belajar dari orang-orang sukses, dari mulai Albert Einstein sampai ke Habibie, sampai orang-orang sukses di dunia, bahkan di Indonesia, pasti dia akan meluangkan untuk membaca. Nah, inilah membaca adalah yang sangat penting. Jadi saya bisa sukses itu bukan karena saya sekolahnya tinggi kayak saudara-saudara sekalian, tapi saya ingat guru saya, kepala sekolah SD 7 Majenang, namanya Pak Dirun. Dia luar biasa. Jadi anak-anak baca. Jadi luangkan waktu untuk membaca tiap hari. Saya membaca tidak lama, saya hanya 15 menit tiap mau tidur. Dan bangun tidur, saya juga membaca 15 menit. Tapi itu dilakukan secara konsisten, persisten, dan action tiap hari. Nah, itulah penting bagi bekal dari para guru sekalian. Ada yang bertanya, kenapa harus membaca? Nah, dengan membaca ini, maka Anda tidak akan pernah kehabisan kreasi, dan ide-ide. Jadi bagaimana Anda mau mengajarkan anak-anak Anda supaya anak-anak itu menjadi bahagia? Itu karena apa? Karena Anda banyak membaca. Maka orang yang banyak membaca, suka membaca, hobi membaca, pasti banyak ide-idenya, banyak kreatifnya, banyak gagasannya. Inilah penting. Mengajar pun sama. Jadi kalau mengajar Anda tidak baca, banyak murid-murid, siswa-siswa yang senang membaca, dia pintar. Anda murid bertanya, Anda tidak bisa menjawab. Karena apa? Anda kurang baca. Yang kedua adalah silaturahmi. Silaturahmi, ada yang silaturahmi realitas transaction, atau yang hanya transaksi aja, itu umurnya sebentar, sedikit. Yang kedua adalah transaksi jalanan, yang hanya ngobrol, ngomong, tapi tidak ada batasnya. Tapi silaturahmi hari ini adalah realitas virtual yang hari ini kita
bisa silaturahmi, besok udah pensiun kita silaturahmi sampai bagaimana kita berbicara, ngobrol, artinya realitas virtual ini. Anda sudah pensiun pun Anda masih banyak teman dan diperlukan gagasan, ide-ide masih yang belum selesai. Nah, itu silaturahmi. Tapi di samping silaturahmi, guru ini yang penting adalah apa? Itu yang penting adalah komunikasi. Komunikasi ini penting. Komunikasi itu kalau saya sih di pemerintahan, saya hanya mak saja. Mak itu menyimak, mendengarkan, ya. Lalu kita ada apresiasi dan konsisten maupun komitmen dengan apa yang tadi. Jadi ini penting, ya, komunikasi saudara-saudara sekalian dengan siapa? Pertama komunikasi dengan murid-muridnya. Komunikasi muridnya pengen apa? Pengen jadi apa? Pengen apa kelak mau apa, itu harus apa yang menjadi cita-cita dari siswa itu harus dimotivasi, didorong, yaitu mau jadi apa, passion board di hatinya. Besok saya menjadi bupati, besok menjadi guru, besok menjadi TNI. Itu akan sukses ketika guru bisa memotivasi dengan pertama komitmen dengan cita-citanya, konsisten dengan sekolahnya, persisten dengan apa yang dilakukan, dan harus action. Itu pasti para guru besok akan bahagia, senang, dan tidak pernah terlupakan ketika muridnya itu sukses. Kenapa saya seperti itu? Saya dulu pernah bercita-cita ingin mengumpulkan guru saya yang dari TK sampai ke kuliah. Tanggal 30 Juni tahun 1996 saya bisa, karena saya udah kaya. Saya dalam hati, besok saya kumpulkan, saya membahagiakan mereka. Nah, dia tidak pernah diminta doanya, tapi dia mendoakan. Nah, doa yang ikhlas itu adalah dari seorang guru. Maka jangan sekali-kali guru mendoakan muridnya jelek. Doakan dia menjadi orang sukses. Inilah komunikasi. Lah, komunikasi ini kalau sudah diajarkan berkomunikasi dengan murid ini, dengan siswa, maka sampai kapanpun murid ini tidak pernah lupa kepada gurunya. Ini satu pelajaran bagi saya. Saya waktu saya punya anak, saya bawa anak-anak saya kemana? Saya mengunjungi, inilah sekolahanku. Saya dulu dididik di TK ini, saya dididik di SD ini, saya dididik di SMP, SMA, dan kuliah di sini. Saya jelasin, ini tempat kuliah saya dulu. Mereka saya kenalkan kepada guru-guru saya yang masih hidup. Peluk, bahagia. Untuk apa? Kita mengajarkan kepada anak saya bahwa kamu tidak akan bisa ada apa-apanya ketika kamu tidak sekolah dan tidak ada yang mengajarkan kamu. Nah, komunikasi inilah yang sangat penting. Jadi kalau saudara sekalian, pendidik, kamu sudah mengajarkan bagaimana kasih sayang dan silaturahmi, komunikasi, maka besok saudara pensiun, di jalan ada yang menegur, Pak Guru, dia akan hormat selama hidupnya. Tapi kalau jenengan sudah mengajarkan yang bukan seperti itu, Anda jangan harap besok kamu pengen dihormati oleh muridmu, oleh ini. Itulah yang sangat-sangat penting untuk saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, ini terakhir. Yang ketiga adalah sekarang musim medsos. Ini penting deh, ini yang saya lakukan. Kita harus sering nonton lah. Nonton televisi penting, menonton motivasi penting, menonton apa yang penting-penting ada di TV. Nah, dari nonton-nonton itulah kamu ambil yang tontonan yang baik, menjadi apa? Menjadi
kamu untuk kreasi, kreatif, ide-ide untuk bagaimana mengajarkan kepada anak-anak itu. Nah ini penting, saudara-saudara sekalian. Yang terakhir lah ya, ini jalan udah siang. Jadi pertama adalah mempunyai kredibel. Kredibel apa? Kredibel itu bisa dipercaya, bisa mempunyai kemampuan. Guru itu harus mempunyai kemampuan, guru harus kredibel, guru harus mempunyai kecakapan dan banyak hal kredibel. Tapi kredibel ini juga yang penting harus tetap konsisten. Oke? Selamat. Guru yang luar biasa. Coba bisa nyanyi lagu guru gak sekarang? Ayo. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun menyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa.